Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, tunduk di bawah kedaulatan Allah. Kata tunduk itu sendiri bukan merupakan sebuah kata yang disukai oleh banyak orang, apalagi di bawah kedaulatan Allah yang berkuasa. Namun kita akan bersama-sama mempelajari apa yang dimaksud dengan tunduk di bawah kedaulatan Allah. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Dan kami sekali lagi boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, termasuk juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Tolonglah ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan layakkan untuk boleh menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar mengerti ya Tuhan, apa yang Engkau maksud di dalam ketundukan di bawah kedaulatan-Mu. Oleh karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan, termasuk hamba-Mu ini. Berikan kami kerendahan hati untuk mendengar, dan berikan kami kuat kuasa untuk kami boleh mengerjakan apa yang kami dengar ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan 24 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan, tetapi yang terlebih suka melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 9 tahun yang lalu, pada tanggal 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh setelah menabrak tebing Gunung Salak di Jawa Barat. Awak pesawat dan 45 penumpang tewas dan pesawat itu hancur. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Ketika kotak hitam ditemukan, maka pada tanggal 18 Desember 2012 diumumkan apa penyebab daripada kecelakaan yang fatal itu. Ternyata kecelakaan ini akibat daripada kelalaian sang pilot. Ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh sang pilot. Yang pertama adalah ternyata di dalam pesawat itu tidak ada memuat informasi mengenai area yang dilintasi. Dan yang kedua, ditemukan pembicaraan di mana sang pilot itu seperti sedang berbicara dengan seseorang yang juga duduk di kokpit. Dan diduga dia adalah wakil daripada calon pembeli pesawat itu. Sang pilot sedang menjelaskan mengenai kedahsyatan kehebatan daripada pesawat Sukhoi Superjet 100 ini. Dia tidak konsen dengan penerbangannya itu sendiri, tapi dia lebih konsen kepada menjelaskan kepada sang calon pembeli. Kesalahan yang ketiga, saudara, pilot ini mengabaikan peringatan daripada TAWS, Terrain Awareness Warning System, atau sistem peringatan kesadaran medan. Nah, berulang kali ada suara yang berbunyi, terrain ahead, pull up, atau medan di depan, tarik ke atas. Dan 6 kali ditemukan ada suara yang berbunyi avoid terrain, hindari medan.
Akan tetapi pilot ini mengabaikan dan justru mematikan TAWS ini. Karena berasumsi bahwa peringatan itu diakibatkan oleh database yang bermasalah. Saudara, ketika hal itu terjadi, maka tabrakan itu pun tidak bisa dihindarkan. Karena pilot itu mengabaikan semua peringatan itu. Sehingga akhirnya kecelakaan terjadi dan memakan korban jiwa. Hanya gara-gara kelalaian sang pilot. Pesawat yang dilirik oleh banyak pembeli karena lebih kecil, ramping, hemat bahan bakar, dan lebih murah itu hancur. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pasal 17 dari kitab Yehezkiel menceritakan tentang perumpamaan yang menggambarkan juga mengenai ketidaktundukan sang pemimpin atau Raja Zedekia terhadap peringatan daripada Nabi Allah yang membawa kehancuran kerajaannya. Saudara, siapa Raja Zedekia? Raja Zedekia adalah anak daripada Raja Yosia, tetapi dia bukan penerus tahta. Ketika Yosia wafat, maka dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakim. Ketika Yoyakim meninggal, maka dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakin. Saudara, Yoyakin ini hanya berumur 3 bulan 10 hari masa pemerintahannya. Kenapa, saudara? Karena pada waktu pemerintahannya kerajaan Babel atau Raja Babel itu Nebukadnezar dengan pasukannya, mereka mengepung Yerusalem dan kemudian mengalahkan Yerusalem, melumpuhkan Yerusalem. Yoyakin, sang raja yang hanya berumur 3 bulan ini, masa pemerintahannya, dibawa ke kerajaan Babel beserta dengan seluruh penduduk Yerusalem. Semua panglima, pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan dibawa ke sana. Semua tukang dan tukang besi. Saudara bisa membaca dari 2 Raja-Raja 24 ayat 14. Saudara, Yerusalem ditinggalkan dalam kondisi yang sangat lemah. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Namun saudara, ketika hal itu terjadi, Raja Nebukadnezar ini ternyata masih sayang dengan kerajaan Yehuda ini. Dia masih berharap bahwa kerajaan ini berdiri. Sehingga saudara, Raja Nebukadnezar ini kemudian mengangkat Zedekia yang adalah saudara daripada Yoyakim, yang adalah paman daripada Yoyakin, diangkat menjadi raja dengan harapan bahwa dia akan tunduk kepadanya. Raja Zedekia akan menjadi raja yang tunduk kepada Nebukadnezar, kerajaan Babel. Namun saudara, ternyata Zedekia bukanlah raja yang lemah. Setelah beberapa tahun bertahta, ia bersekongkol dengan raja-raja di sekitarnya untuk melawan Babel. Bahkan ia meminta juga bantuan ke Mesir. Dia seperti seorang nasionalis sejati. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah, saudara. Di mata Allah, ukuran kesuksesan Raja Israel atau Raja Yehuda adalah apakah ia menyembah kepada Allah yang hidup. Apakah ia taat kepada Allah yang hidup. Sehingga setiap raja yang tidak taat, hal itu merupakan kejahatan di mata Allah. Kejamkah Allah? Tidak, saudara. Sebelum adanya raja di Israel, maka di Israel berlaku teokratis, Allah sebagai raja dan pemimpin umatnya. Ketika raja-raja bertahta, silih berganti, saudara, berulang kali dicatat di dalam Alkitab bagaimana mereka memberontak kepada Allah sehingga Allah murka, saudara. Israel sudah hancur, kerajaan Israel sudah hancur di bawah kekuasaan Asyur, dan sekarang kerajaan Yehuda. Saudara, pada waktu Zedekia bertahta, Nabi Yeremia itu berulang kali mengajak umatnya untuk bertobat dan kembali kepada Allah.
Tetapi rupanya ajakan ini tidak pernah dihiraukan. Sehingga Nabi Yeremia kemudian menyerukan untuk tunduk kepada Babel supaya mereka aman, supaya mereka selamat. Yeremia 27 ayat 12 sampai dan 17a mengatakan, tunduklah kepada Babel maka engkau akan aman. Tunduklah kepada Babel maka engkau akan selamat. Namun rupanya saudara, himbauan ini pun atau seruan ini pun tidak pernah didengar oleh orang-orang Yehuda. Bahkan Allah melalui Yeremia berkata, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan untuk tunduk kepadanya. Yeremia pasal 27 ayat yang ke-6. Saudara, tentu saja perkataan ini tidak akan didengarkan. Ini bukan menunjukkan semangat patriot nasionalisme. Ini bukan menunjukkan roh bangsa yang selama ini ditakuti bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Sedekia mendengarkan nubuat daripada nabi-nabi lain yang mengatakan bahwa Babel akan dikalahkan 2 tahun kemudian. Saudara, Yeremia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Sedekia mencari jalannya sendiri. Dan akibatnya kerajaan Yehuda hancur. Inilah latar belakang perkataan Nabi Yehezkiel di pembuangan di pasal 17. Kehendak manusia versus kedaulatan Allah. Saudara, ketika kita di posisi Sedekia, betapa mudahnya kita berlaku seperti dia. Dan itulah manusia. Dalam segala situasi, manusia punya kecenderungan untuk mencari jalannya sendiri. Mencari pembenarannya sendiri. Tidak mau tahu akan firman Allah. Tidak mau tahu akan petunjuk Allah. Mengapa ini terjadi, saudara? Karena manusia punya kecenderungan sombong. Menganggap diri mampu mengatasi masalah tanpa Allah. Dan ini terjadi sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, mencari jalannya sendiri yang kemudian berakibat kepada penderitaan. Saudara, usaha manusia itu selalu berakhir pada penderitaan dan kehancuran. Tetapi bersyukur, Allah tidak pernah tinggal diam. Di dalam pasal 17 dikatakan, tunas yang ditanam oleh Raja Wali tidak akan bertahan lama. Yang menunjukkan gambaran akan kerajaan Yehuda yang tidak bersifat kekal karena dosa. Namun Allah sendiri mengambil carang. Allah sendiri menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Dan tunas itu menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan binatang berbulu bersayap bernaung di bawah cabang-cabangnya. Selalu ada pengharapan. Itu arti daripada perumpamaan ini. Selalu ada pengharapan. Pengharapan akan apa, saudara? Ketika upaya manusia gagal dan hancur, maka selalu ada pengharapan. Allah sendiri yang memberikan pengharapan itu. Perumpamaan ini digenapi di dalam diri Sang Mesias, Yesus Kristus, Sang Raja di dalam kerajaan kekal. Semua orang yang percaya adalah warga kerajaan surga, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Mari kita melihat Filipi pasal yang ketiga ayat 20 yang berkata demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 1 Petrus 2 ayat 9a berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, itulah kita. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus.
sang pohon aras yang hebat itu, di mana kita bernaung di bawah cabang-cabangnya. Saudara, dua ayat ini menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya, yang adalah warga kerajaan kekal, yaitu kerajaan sorga. Kita bersyukur, saudara. Dan kalau kita warganya, maka kita dapat bernaung di bawah pohon aras yang hebat itu, yang adalah Tuhan sendiri. Apa artinya, saudara? Kita memiliki pengharapan. Kita dapat mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya, Sang Raja Kekal. Saudara, pengharapan itu jangan kita sia-siakan. Tetapi biarlah pengharapan itu menjadi satu jaminan bagi kita. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita dapat mempercayai Dia. Bahwa Dia selalu ada buat kita. Dan kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Dia. Saudara, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Dialah yang memegang kendali atas kehidupan di bumi. Dia juga yang memegang kendali atas hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dimaksud di dalam Yeskiel 17 ayat yang ke-24. Segala pohon dikatakan akan mengetahui bahwa aku Tuhan akan merendahkan pohon yang tinggi dan akan meninggikan pohon yang rendah. Saudara, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berdaulat atas langit dan bumi, Dia juga memegang kendali atas kehidupan setiap kita. Satu hal yang pasti, saudara, bahwa kedaulatan Tuhan tidak mengingkari akan sifat-sifatnya yang lain. Seperti keadilannya, kasih setianya. Sehingga Tuhan Allah bukanlah Allah yang semena-mena atas hidup manusia. Dia bukan Allah yang berdaulat dan kemudian Dia seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Bukan, saudara. Ketika Dia mengatakan aku akan meninggikan dan merendahkan, bukan berarti Dia berbuat sekemauannya tanpa mempedulikan daripada pohon itu sendiri. Tidak, saudara. Tetapi di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedaulatan Allah itu tidak terlepas dari sifat-sifatnya yang lain. Kedaulatan Allah itu mempedulikan akan kehidupan manusia demi kebaikan daripada hidup manusia itu sendiri. Murka Allah atas umatnya, Israel, memang menyedihkan. Namun Allah tidak membiarkan begitu saja. Kedaulatannya selalu bekerja berdasarkan kemahatauan dan kemahakuasaannya. Juga yang terpenting, saudara, karena Allah sayang kepada umatnya. Saudara, Sedekia berupaya agar kerajaannya tetap bertahan dengan caranya sendiri. Allah dalam kedaulatannya berkehendak agar kerajaan itu bertahan, tapi dengan cara tunduk kepada Babel. Dalam hidup ini, saudara, kadang kita berpikir ini yang terbaik dalam hidup kita, sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan jalan kita sendiri. R.C. Sproul, seorang teolog, mengatakan kebanyakan orang Kristen menghormati kedaulatan Allah, tetapi mempercayai kedaulatan manusia. Ini yang seringkali terjadi, saudara. Kita mengerti Allah berdaulat. Kita mengerti Allah memegang kendali. Kita mengerti bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Tetapi seringkali kita sebagai manusia lebih mempercayai kedaulatan, kehendak, pemikiran kita sendiri. Tidak jarang kita juga berjuang untuk menerima situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya pandemi ini, saudara. Siapa yang mengira bahwa pandemi ini akan berkepanjangan seperti ini? Tidak seorang pun yang suka. Bahkan masih ada orang yang percaya bahwa virus ini tidak ada.
Ini hanya rekaan manusia saja. Pandemi ini, saudara, memporak-porandakan semua lini kehidupan manusia. Hidup tidak sama lagi. Apa yang dapat kita lakukan? Saudara, perenungan kita mengatakan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Pohon aras yang hebat itu masih tegak berdiri dengan kokoh, dan kita dapat terus berlindung di bawahnya. Dia, Yesus Tuhan, adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita tetap dapat hidup di dalam kasih karunia-Nya, walaupun hidup ini tidak mudah, saudara. Allah yang berdaulat atas dunia, Dia juga adalah Allah yang personal bagi kita masing-masing. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi juga adalah Allah yang peduli pada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Di dalam segala situasi, kita dapat terus mengandalkan Dia untuk menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Dan seharusnya, saudara, kita mempercayakan diri kita kepada Dia dan tunduk pada kedaulatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari kisah Raja Zedekia yang tidak dengar-dengaran akan Engkau, ya Tuhan. Yang bahkan ketika Nabi Yeremia memperingatkan pun dia tidak mau mendengar. Tuhan, di dalam kehidupan kami saat ini, Engkau sudah memberi firman yang lengkap di dalam Alkitab. Engkau memberi kami hikmat apa yang harus kami kerjakan dan apa yang tidak harus kami kerjakan. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kepekaan, ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kedaulatan-Mu. Kami boleh mengerti, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali akan kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya di dalam segala situasi, kami boleh terus bersandar kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Kami boleh terus tetap boleh mempercayai Engkau, karena Engkau sudah berjanji, ya Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, walaupun kadangkala situasi tidak seperti yang kami harapkan, namun Engkau sudah menyatakan, ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk mempercayai-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami boleh hidup dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mensyukuri hidup ini dengan anugerah yang Engkau berikan kepada setiap kami. Walaupun kami tahu perjalanan ini, ya Tuhan, tidak selalu mulus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Selamat berhari Minggu.